Selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa kasih dan anugerah Tuhan senantiasa kita alami dan nikmati dalam kehidupan. Bersyukur bahwa Tuhan sudah menaungi kita dalam beristirahat dan memberi kesempatan bagi kita untuk menjalani hidup pada hari ini. Mari bersama bersekutu untuk bersyukur kepada Dia, seraya memohon pimpinan dan kuasa-Nya mengiringi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama di pagi ini untuk edisi Rabu 5 Oktober 2022 adalah dari Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai ayat 26. Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Di saat kami menjalani hidup seperti ini Tuhan, maka sesungguhnya itu adalah anugerah semata dari Tuhan. Kami masih diperkenankan dan dilayakkan untuk menjalani hidup dengan segala rancangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya kami memberi diri, membuka hati, dan menyatakan kesetiaan untuk digunakan Tuhan, dipakai sebagai saksi di mana dalam kehidupan kami program kerja yang Tuhan mau lakukan boleh terwujud. Bapa di dalam sorga, semuanya itu kami bisa lakukan karena sesungguhnya kami ingin dibimbing dan dipelihara, diterangi oleh firman-Mu. Tuhan, Engkau berkuasa atas segala keterbatasan yang kami miliki, sehingga kami mohon kuasa dan kasih terang dari Roh Kudus untuk menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Dan sesungguhnya kami sudah sedia untuk mendengarnya Tuhan. Bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Hal doa. Jadi ini menjadi suatu tema renungan kita di hari ini dari pembacaan Markus 11 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudara, John Calvin
sang reformator menggunakan gambaran tentang napas sebagai bagian iman Kristen. Ia mengatakan bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Artinya orang Kristen tidak bisa hidup tanpa doa. Sama seperti seorang manusia yang sudah gagal bernapas, maka sudah pasti ia mati. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa napas. Dan itu berlangsung terus-menerus. Tidak ada yang dikatakan istirahat, libur, atau cuti bernapas. Dalam bacaan ini diceritakan tentang kualitas hidup orang percaya yang ditentukan dengan iman yang sungguh-sungguh. Petrus seolah-olah takjub ketika melihat pohon ara yang sebelumnya dikutuk oleh Yesus dan akhirnya mati. Walaupun sebenarnya Yesus hanya mengatakan agar pohon ara itu tidak akan berbuah lagi. Pohon ara adalah gambaran orang Yahudi yang tidak dapat lagi menunjukkan hidup sebagai umat Allah. Buah-buah iman mereka sudah tidak nampak lagi, walaupun mereka masih melakukan ibadah dengan rutin. Ibadah mereka hanya sekedar ritus saja, namun tidak bermakna dan syarat dengan kemunafikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat menekankan tentang iman dan doa. Peran doa dalam kehidupan orang percaya sangat besar. Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yesus menjamin bahwa doa yang didasari dengan pengakuan bahwa segala sesuatu ada dalam otoritas Allah dan bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka segala persoalan dapat diatasi. Jadi dalam hal berdoa, Yesus juga menegaskan soal pengampunan bagi sesama. Tuhan akan mengampuni kita jika kita dapat mengampuni sesama. Dengan demikian, doa kita pun akan terkabulkan oleh Dia. Pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Dalam kerendahan Tuhan kami bersyukur. Dalam pujian kami menyatakan sukacita kami oleh karena semata kasih karunia-Mu yang boleh kami terima sehingga kami dimungkinkan untuk hidup dan bisa menjalani aktivitas. Terima kasih untuk sejenak waktu kami gunakan untuk bersekutu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menghidupi kami. Kami tidak akan pernah berhenti untuk berseru kepadamu, bersyukur kepadamu, dan mensyafaatkan seluruh aktivitas hidup kami, keluarga, gereja, pemerintah, dan setiap aktivitas kami. Karena sesungguhnya di dalam doa lah kami senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus agar kami tidak lalai untuk selalu berdoa dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, mendoakan untuk setiap kehidupan warga jemaat. Tuhan mengenal mereka satu persatu. Tuhan yang tahu pergumulan mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Izinkanlah mereka Tuhan atas kehendak-Mu untuk selalu diterima dan dijawab atas doa-doa yang mereka persembahkan kepadamu. Mereka berharap dengan kekuatan kesehatan, kiranya mereka memiliki itu untuk beraktivitas, sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka. Berdoa untuk setiap kekasih dan saudara-saudara, bahkan orang tua mereka yang dalam kondisi sakit. Siapapun di antara kami menginginkan dan berharap bagaimana supaya keluarga kami, saudara, orang tua kami boleh dipulihkan. Namun kami berserah padamu Tuhan dan memohon kekuatan kesabaran kepada setiap saudara kami yang sakit, keluarga yang merawat,
sehingga mereka tetap bersandar, bersabar, dan percaya pada Tuhan ada kuasa. Bapa di sorga, berdoa buat segenap anak-anak kami, mereka yang dalam pertumbuhan, mereka yang dalam pendidikan, pencarian kerja, bahkan pencarian pasangan. Tuhan, Engkau yang mengenal, sehingga kami percaya berkat-Mu juga akan terus berlaku bagi anak-anak kami yang sementara bertumbuh. Juga anak-anak kami yang sementara meniti pendidikan, Tuhan akan berkati dan juga bukakan kesempatan bagi anak-anak kami yang kini sementara mencari pekerjaan. Bapa di sorga, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan anggota jemaat, karena sesungguhnya dari jerih payah kerja mereka berharap tentang kecukupan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan. Biarlah mereka tetap bersyukur, biarlah tetap menikmati apa yang Tuhan sediakan, sehingga mereka akan selalu menyatakan pujian hormat kepadamu. Terus dan terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, peliharalah kami, kiranya hal-hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan sendiri memakai para pemerintah yang Tuhan telah tetapkan untuk mengatasi segala kemelut, mengatasi segala persoalan, penderitaan, dan secara khusus bagaimana pemerintah kami menyatakan kebenaran dan keadilan. Bapa di sorga, terima kasih saat kami sudah mau menjalani aktivitas, kami berserah. Mohon kasih dan pimpinan Tuhan, terang Roh Kudus akan menerangi langkah kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa saat Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bisa bersekutu, beribadah, mendengarkan firman-Nya. Dan sungguh Tuhan menjanjikan untuk setia dalam mengiringi perjalanan hidup kita. Olehnya itu, marilah saudara-saudara bukakan hati dan hidup saudara di hadapan Tuhan. Berikanlah kesempatan bagi Dia untuk menuntun saudara lewat terang firman-Nya. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat pagi.